Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur kepada Engkau karena hari ini kami dapat beribadah. Kami memuji kebesaran nama-Mu sebab Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kiranya dalam ibadah ini kami menghormati Engkau, kami mengembalikan segala pujian dan syukur kami hanya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama-Mu, nama yang luar biasa, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Ku hidup karena percaya.
Baik, Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya. Saya berharap dimanapun keadaan kita, dalam keadaan penuh damai sejahtera, sukacita, dan juga berkat Tuhan yang melimpah. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada saat ini. Kalau kembali kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang berkata-kata bagi setiap kami. Roh Kudus yang mengurapi dan memberkati kami semua. Kuduskan hamba dan kami semua Tuhan. Dan firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara, pada saat ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17. Dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan tadi dengan tegas mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, kata diberkati di sini bukan sekedar harapan, saudara, tetapi kata diberkati di sini adalah sebuah pernyataan. Jadi saudara-saudara, bukan semoga diberkati atau kiranya diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Itu adalah berbentuk harapan. Tidak demikian saudara. Tapi firman Tuhan ini lebih tegas bahwa ini sebuah pernyataan. Nah, artinya pernyataan saudara bahwa ini adalah sebuah kepastian. Ini sesuatu yang layak kita pegang dan yang layak kita percaya. Ya, jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, diberkati oleh Tuhan artinya ada campur tangan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Kita akan selalu melihat bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang selalu melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Secara khusus saudara-saudara, kalau saat ini kita mengalami masa-masa yang krisis, saat ini kita mengalami masa-masa yang sulit, kita mengalami masa-masa yang sukar, maka ini waktu yang terbaik, ini waktu yang sangat tepat untuk saudara dan saya bisa mengandalkan Tuhan, bahkan hidup kita semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga di tengah-tengah masa yang krisis sekalipun saudara, masa-masa yang sulit sekalipun, saudara dan saya tetap merasakan, tetap melihat, dan tetap mengalami berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, dikatakan tadi bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, ini bukan sekedar harapan, tapi ini sebuah pernyataan, sebuah kebenaran bahwa siapapun yang mengandalkan Tuhan, maka dia pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, perkara selanjutnya yang harus kita pahami adalah seperti apakah orang yang mengandalkan Tuhan, atau bagaimanakah kita sehingga kita tergolong sedang mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada beberapa prinsip penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, saudara-saudara, orang yang mengandalkan Tuhan bukan perasaan. Ya, ini adalah bagian pertama yang patut kita pahami, bahwa mengandalkan Tuhan bukan perasaan. Nah, jadi saudara-saudara, kita itu belum mengandalkan Tuhan, atau kita itu tidak mengandalkan Tuhan ketika kita hanya merasa. Ya, ketika kita hanya merasa bahwa kita sedang mengandalkan Tuhan. Nah, ketika kita merasa bahwa kita sedang mengandalkan Tuhan, maka sesungguhnya kita belum mengandalkan Tuhan.
Kenapa saudara-saudara? Bahwa ketika kita merasa mengandalkan Tuhan, kita belum mengandalkan Tuhan, karena saudara, kebenaran itu tidak bisa diletakkan di atas perasaan. Ya, ini adalah prinsipnya, ini adalah esensinya, bahwa sebuah kebenaran itu tidak bisa diletakkan di atas perasaan. Jadi ketika kita merasa sedang mengandalkan Tuhan, maka di sana pun kita belum mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, karena perasaan kita tidak bisa menjadi ukuran kebenaran. Ya, itu prinsipnya. Kebenaran tidak bisa diletakkan di atas perasaan. Sebab perasaan itu mood, ya, dan perasaan itu labil, saudara. Karena itu perasaan itu selalu berubah-ubah. Ya, perasaan saudara dan saya selalu berubah-ubah karena perasaan itu labil, perasaan itu tidak stabil. Nah, karena itu kalau iman seseorang, kalau kerohanian seseorang diletakkan di atas perasaan, atau istilah sekarang baper, saudara, baperan, kalau orang menaruh imannya, kerohaniannya di atas perasaan, maka saya pastikan orang demikian kerohanian imannya, kekristenannya akan selalu labil, saudara, akan selalu berubah-ubah dan tidak stabil. Ya, karena prinsipnya, saudaraku, bahwa kebenaran tidak bisa diletakkan di atas perasaan. Nah, perasaan itu kadang benar, kadang tidak benar, kadang baik, kadang tidak baik, saudara. Sementara kebenaran itu stabil. Ya, karena itu saudara-saudara, kebenaran hanya bisa diletakkan di atas firman Tuhan. Sekali lagi, bahwa kebenaran hanya bisa diletakkan atas apa kata firman Tuhan, bukan atas apa kata perasaan. Makanya saudara dan saya sebagai umat Tuhan, wajib hukumnya harus kita semua benar-benar paham firman Tuhan, benar-benar kenal firman Tuhan, benar-benar tahu firman Tuhan. Karena kebenaran hanya bisa diletakkan di atas firman Tuhan. Artinya apa kata firman Tuhan, bukan apa kata perasaan, saudara. Bahkan saudara-saudara, ada yang namanya tipuan perasaan. Ya, makanya banyak orang ditipu oleh perasaannya. Saudara dan saya kalau sedang naik mobil, lalu kita melewati satu portal, maka secara spontan itu kepala kita bisa menunduk, saudara. Ya, kenapa kepala kita bisa menundukkan kepala kita sementara kita ada di dalam mobil? Itu namanya tipuan perasaan. Karena perasaan kita mengatakan mungkin kepala kita akan menyentuh portal tersebut, sementara padahal kita ada di dalam mobil. Atau kalau saudara sedang duduk, lalu ada orang yang lewat di belakang kursi kita, maka seringkali secara spontan kita memajukan badan kita. Kenapa? Itu namanya tipuan perasaan. Kita merasa tubuh orang itu akan menyentuh tubuh kita, sementara ada kursi yang sebenarnya menghalangi. Nah, ada namanya tipuan perasaan, saudara. Makanya memiliki iman atau beriman itu nggak bisa baperan, nggak bisa pakai perasaan. Bergereja juga nggak bisa bawa perasaan. Kita harus bawa kebenaran, dan kebenaran diletakkan, diukur di atas firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kapankah saudara dan saya sedang mengandalkan Tuhan? Bukan ketika kita merasa sedang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran tidak bisa diletakkan di atas perasaan. Bahkan saudara-saudara, kalau kita melihat kebenaran-kebenaran tingkat paling tinggi, atau kebenaran-kebenaran yang terbaik, kebenaran-kebenaran yang mendewasakan, maka semua kebenaran itu melawan perasaan kita. Jadi kalau orang meletakkan kerohaniannya di atas perasaan, maka pasti kerohaniannya tidak dewasa, pasti kerohaniannya tidak maksimal. Karena semua kebenaran-kebenaran tingkat orang dewasa, kebenaran-kebenaran tingkat paling tinggi, semua melawan perasaan. Contohnya bagaimana saudara mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apalagi kesalahannya besar, maka itu akan melawan perasaan kita. Ya, contohnya bagaimana ketika saudara memberi dengan pemberian yang banyak, pemberian keuangan yang besar, itu pasti melawan perasaan kita. Kalau kita memberinya uang sisa, mungkin perasaan kita sejalan, tapi ketika kita mau memberi yang terbaik, maka perasaan kita pasti tidak sejalan. Ketika kita melayani dengan
kondisi nyaman, maka perasaan kita sejalan. Tapi bagaimana ketika kita melayani di tempat-tempat yang tidak nyaman, maka di sana perasaan kita pasti akan melawan. Tapi kita tahu saudara, memberi yang terbaik itulah yang terbaik. Melayani dengan korban itulah yang terbaik. Mengampuni semua orang yang bersalah itulah kebenaran yang terbaik. Dan semua kebenaran-kebenaran ini ketika kita menghidupinya, maka melawan perasaan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, prinsipnya di sini jangan meletakkan kebenaran di atas perasaan. Jadi kapankah kita sedang mengandalkan Tuhan? Bukan ketika kita merasa sedang mengandalkan Tuhan. Nah, perkara yang kedua saudara-saudara, bahwa mengandalkan Tuhan bukan perkataan. Ya, ini adalah kebenaran kedua yang patut kita pahami, bahwa yang pertama bahwa mengandalkan Tuhan bukan perasaan, yang kedua mengandalkan Tuhan bukan perkataan. Jadi saudara dan saya juga belum mengandalkan Tuhan atau tidak tergolong masuk kepada esensi mengandalkan Tuhan ketika kita berkata, ya, ketika kita mengatakan bahwa kita sedang mengandalkan Tuhan. Ya, saudara, ketika kita mengatakan, ya Tuhan, aku mengandalkan Engkau, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah pengharapanku, dan lain sebagainya. Nah, tentu saudara, mengatakan hal-hal demikian adalah hal yang baik. Tidak ada salahnya. Ya, bagaimana pernyataan-pernyataan kita luar biasa. Bagaimana puji-pujian kita kepada Tuhan luar biasa. Hampir semua kata-kata yang hebat kita katakan di hadapan Tuhan. Dan itu tidak salah. Tidak ada yang salah. Tetapi saudara-saudara, ketika perkataan-perkataan itu berbeda dengan perbuatan, ketika segala perkataan-perkataan itu bertolak belakang dengan perbuatan, maka semua perkataan-perkataan kita menjadi batal. Ya, perkataan-perkataan kita sehebat apapun, pernyataan puji-pujian kita sehebat apapun, semuanya menjadi batal. Semua menjadi tidak berlaku, semuanya menjadi tidak sah di hadapan Tuhan ketika semua perkataan-perkataan itu berbeda, bertolak belakang dengan perbuatan. Bahkan saudara-saudara, di dalam satu kisah, Tuhan pernah jijik mendengar pujian bangsa Israel. Tuhan pernah tidak suka mendengar pujian pernyataan bangsa Israel. Kenapa Tuhan jijik melihat itu? Kenapa Tuhan tidak suka melihat itu? Karena pernyataan mereka, pujian mereka, perkataan-perkataan mereka bertolak belakang atau tidak sama dengan perbuatan mereka. Nah, karena itu saudara-saudara, semua perkataan-perkataan di hadapan Tuhan maka menjadi batal, menjadi tidak sah, menjadi tidak cukup, tidak memberikan efek apapun kepada Tuhan ketika perkataan-perkataan tersebut berbeda dengan perbuatan-perbuatan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kebenaran juga tidak bisa diletakkan di atas perkataan-perkataan. Ya, sekali lagi saudara, mengatakan yang baik, mengatakan yang hebat, mengatakan yang benar, mengatakan yang kudus, mengatakan Tuhanlah gunung batuku, Engkaulah yang aku andalkan, Engkaulah pengharapanku, adalah sesuatu yang baik, tetapi bukan sesuatu yang cukup. Sebab esensi kebenaran bukan perasaan, dan esensi kebenaran juga bukan perkataan. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan saudara, bahwa kalau engkau mengasihi aku, barang siapa yang mengasihi aku, taati, ikuti perintahku. Jadi ternyata esensi orang yang mengasihi Tuhan, esensi orang yang mau mengikut Tuhan, bukan ketika dia mengatakan dia mengasihi Tuhan, tapi ketika dia melakukan. Ya, jadi bukan pada perkataannya, tetapi pada perbuatannya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, turuti perintah-perintahku. Berarti esensi mengasihi Tuhan tidak sekedar ada pada perkataan, tetapi ada pada perbuatan. Nah, sama saudara-saudara, esensi mengandalkan Tuhan bukan ketika kita mengatakan kita mengandalkan Tuhan, tapi esensi mengandalkan Tuhan adalah ditentukan oleh perbuatan-perbuatan. Jadi saudara-saudara, berbicara tentang mengandalkan Tuhan, yang pertama, mengandalkan Tuhan bukan perasaan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan bukan perkataan.
Lalu seperti apakah mengandalkan Tuhan? Yang ketiga, saudara-saudara, mengandalkan Tuhan adalah sebuah tindakan. Ya, sekali lagi saudara-saudara, mengandalkan Tuhan adalah sebuah tindakan. Jadi kapankah kita sedang mengandalkan Tuhan? Kapankah kita telah mengandalkan Tuhan? Bukan ketika kita merasa sedang mengandalkan Tuhan, bukan ketika kita berkata kita sedang mengandalkan Tuhan, tetapi kita mengandalkan Tuhan ketika kita bertindak. Ya, sekali lagi saudara, ketika kita bertindak, ketika tindakan-tindakan kita, ketika tindakan-tindakan hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak keluar dari firman Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan adalah sebuah tindakan yang tetap pada firman Tuhan, bahkan sekalipun keadaan tidak memungkinkan. Jadi saudara-saudara, orang yang mengandalkan Tuhan atau kita tergolong mengandalkan Tuhan ketika kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan di tengah keadaan yang tidak memungkinkan. Makanya kapankah esensinya saudara dan saya perlu mengandalkan Tuhan? Kapankah kita wajib mengandalkan Tuhan? Kapankah waktu yang terbaik untuk mengandalkan Tuhan? Dalam keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan. Selama perkara-perkara itu bisa kita tangani, mungkin kita dengan hikmat, dengan akal budi bisa kita tangani. Esensi mengandalkan Tuhan adalah ketika saudara dan saya sudah menyerah, tidak mampu lagi, ketika kita merasa jalan kita buntu, artinya ketika masa-masa yang krisis. Nah, karena itu hari-hari ini, waktu-waktu ini dan ke depan, ini adalah tempat kita, ini adalah peluang kita saudara untuk belajar mengandalkan Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan. Dan esensi mengandalkan Tuhan adalah bukan perasaan, esensi mengandalkan Tuhan bukan perkataan, tapi esensi mengandalkan Tuhan adalah sebuah tindakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada masa-masa yang tidak memungkinkan, pada masa-masa yang krisis, pada masa-masa yang sulit, yang sukar, ketika saudara merasa hidup saudara berat, ketika saudara merasa hidup saudara hampir putus asa, ketika saudara sudah hampir tidak sanggup lagi, maka di sanalah esensinya saudara, kita sungguh-sungguh perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan definisi mengandalkan Tuhan adalah ketika kita tetap bertindak saudara, ketika tindakan-tindakan kita, ketika gaya hidup kita, ketika perbuatan-perbuatan kita tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan, kita tetap pegang firman Tuhan, kita tetap berpegang teguh, kita tetap bergantung pada firman Tuhan. Maka dalam keadaan itulah saudara dan saya sedang mengandalkan Tuhan. Ketika masa-masa yang sulit secara keuangan, saudara tetap memberi. Ketika masa-masa yang sulit untuk mencari Tuhan, saudara tetap mencari Tuhan. Ketika masa-masa yang sulit kita mengampuni, kita tetap mengampuni. Sekalipun melakukan kebenaran itu adalah perkara yang sulit, perkara yang sukar, perkara yang berat bagi kita, tapi karena kita tahu itulah firman Tuhan, saudara dan saya tetap melakukannya. Nah, ketika kita tidak keluar dari firman Tuhan, ketika kita tetap dalam firman Tuhan di atas keadaan yang tidak memungkinkan, maka di sanalah saudara-saudara, saudara dan saya akan dilihat oleh Tuhan sebagai pribadi, sebagai umat yang sedang mengandalkan Dia. Dan orang-orang yang tetap sesuai firman Tuhan, tetap tidak keluar dari firman Tuhan di tengah keadaan yang tidak memungkinkan, maka orang-orang demikian saudara pasti diberkati oleh Tuhan, pasti melihat terobosan, bahkan pasti melihat mujizat-mujizat yang datang dari surga bagi kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa ini, pada saat-saat ini, pada kondisi-kondisi ini dan ke depan, saudara dan saya sungguh-sungguh perlu untuk mengandalkan Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan esensi mengandalkan Tuhan ketika kita tetap bertindak sesuai, selaras saudaraku dengan kebenaran firman Tuhan.
Nah, saudara-saudara, menurut pengalaman-pengalaman tokoh di dalam Alkitab, maka ada satu yang membuat kita sulit mengandalkan Tuhan. Ada satu perkara yang sering menggagalkan orang percaya untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Apakah perkara itu, saudara? Perkara itu adalah pengertian sendiri. Ya, sekali lagi saudara-saudara, yang menggagalkan seseorang seringkali mengandalkan Tuhan, gagal mengandalkan Tuhan adalah munculnya pengertian sendiri, timbulnya pengertian sendiri dalam benak kita. Jadi ketika dalam keadaan yang tidak memungkinkan, maka kita mulai analisa, saudaraku. Ya, ketika faktanya tidak memungkinkan, ketika faktanya sulit, faktanya sukar, lalu mulai jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita mulai mengolah keadaan tersebut dan muncul pengertian sendiri. Dan ketika seseorang mengikuti pengertian sendiri, inilah yang membuat seringkali berkat Tuhan, mujizat Tuhan, pemulihan dari Tuhan tidak turun atas kehidupannya. Karena orang tersebut dipandang gagal dalam mengandalkan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada masa-masa yang sulit, pada masa-masa yang sukar, jangan kita gagal mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengikuti pengertian sendiri, tapi tetap berpegang teguh pada firman, tetap berpegang teguh pada kebenaran. Karena firman akan mengubah keadaan. Karena pengertian sendiri ini yang seringkali menggagalkan berkat dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika Abraham dan Sarah, Tuhan janjikan akan memiliki keturunan, akan memiliki anak. Maka saudara, karena keadaan Sarah sudah mati haid, karena keadaan Abraham dan Sarah sudah tua, mereka sudah lansia, secara manusia tidak mungkin punya anak, secara medis tidak mungkin punya anak. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau akan memiliki keturunan. Dan saudara tahu kenapa Sarah memberikan inisiatif, dia memberikan ide kepada Abraham menghampiri Hagar pembantunya. Kenapa Sarah memberikan masukan itu? Dan masukan itu yang memberikan malapetaka sampai hari ini. Karena Sarah mengolah firman tersebut, saudara-saudara. Karena keadaannya tidak memungkinkan, mereka sudah tua, Sarah sudah mati haid, secara manusia tidak mungkin memiliki anak. Maka Sarah mengolah keadaan itu dan muncul pengertian sendiri. Pengertian sendiri Sarah barangkali, saudara, ya mungkin anak adalah anak Abraham, tapi ibunya, rahimnya bukan dari dia. Sehingga sekalipun itu dari rahim Hagar, itu tetap anak Abraham. Dan memang saudara, anak Hagar, ya Ismail yang dilahirkan oleh Hagar, tetap anak Abraham. Tapi Tuhan bukan bermaksud seperti itu. Tuhan bermaksud rahim yang melahirkan anak tersebut tetap rahim Sarah. Tetapi karena keadaan tidak memungkinkan, maka Sarah mengolah dengan pikirannya. Makanya hati-hati dengan hikmat manusia, saudara. Hati-hati dengan pengertian sendiri, khususnya pada saat-saat yang sulit. Karena kita seringkali mengolah keadaan, mengolah fakta yang ada, sehingga kita tidak berpegang sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kitab Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Karena orang, saudara, kalau tidak percaya sepenuhnya, maka berarti dia dicemari oleh pengertian pikirannya sendiri. Karena itu Amsal menegaskan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Jangan seperti ibu kita Sarah yang memakai pengertiannya sendiri untuk mendapatkan anak. Orang yang memakai pengertian sendiri, saudara, seolah-olah menolong Tuhan, seperti menolong Tuhan. Kita seringkali mencoba seperti menolong Tuhan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mencoba menolong Tuhan untuk memberkati kita. Kita mencoba menolong Tuhan untuk menyembuhkan kita. Kita mencoba menolong Tuhan untuk mempromosikan kita. Hal tersebut sesungguhnya tidak perlu terjadi, karena firman Tuhan adalah ya dan amin.
Karena itu saudara, Abraham dan Sarah sempat mengalami kegagalan untuk mendapatkan Ishak. Ada tragedi Ismail di sana karena dia menggunakan pengertian sendiri. Demikian saudara, ketika Yunus Tuhan suruh untuk menginjil ke Niniwe. Lalu kemudian saudara-saudara, Yunus menggunakan pengertian sendiri. Dan pengertian sendiri Yunus membawa dia ke Tarsis. Dan saudara, kita tahu bahwa ketika Yunus pergi ke Tarsis, justru dia menghadapi badai, menghadapi topan, menghadapi ancaman kematian. Sebaliknya ketika dia kembali ke Niniwe, maka di sana ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan dalam penginjilan yang dilakukan oleh Yunus. Jadi saudara-saudara, satu hal yang menggagalkan kita mengandalkan Tuhan adalah ketika muncul pengertian kita sendiri. Karena itu mari saudara-saudara, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang krisis sekalipun, mari kita tetap percaya firman Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan, tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Karena pada saat itulah kita sedang mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Doa saya menyertai kita semua, kiranya kita semua tetap menjadi pemenang, tetap diberkati Tuhan, bahkan pada masa-masa yang sulit saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami saat ini bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, dan kami mau berpegang teguh kepada firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga pada masa-masa yang sukar kami tetap keluar sebagai pemenang. Tuhan berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati ekonomi kami, cara khusus berkati keselamatan, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Petrus Tarigan. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini, ayo membuat kita semakin hari mencintai kebenaran firman Tuhan. Intimacy Worship setiap hari jam 5 pagi. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudari memulai hari dengan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama belajar. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa teman-teman TDG, setiap hari Sabtu ibadah online kita tetap berjalan sesuai dengan jadwalnya ya. Informasinya ada di media sosial TDG. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di akun yang ada di bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.
Mari Bapak Ibu sekalian, di mana saudara berada, mari kita mengucap syukur, kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan dan kita boleh mengakhiri ibadah siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah, buat kesempatan kami boleh menerima berkat Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan-Mu, perlindungan, pertolongan Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat pertolongan Tuhan yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan boleh memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita mengucap syukur, kita menerima berkat yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam pimpinan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua menerima berkat Tuhan dan kita mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara dan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga masing-masing di rumah. Tuhan memberkati.